Di video sebelumnya gue membahas mengenai HAM, dan HAM itu sendiri merupakan hal yang universal bagi setiap orang, nggak membedakan suku, ras, agama, ataupun kedudukan di dalam masyarakat itu sendiri. Tapi sebenarnya ada nggak sih bentuk-bentuk pelanggaran HAM dan penyimpangan HAM di negara kita? Atau bagaimana? Langsung aja, dan kita bahas di kasus-kasus pelanggaran HAM di Belajar sama Ruli. Di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pelanggaran HAM diartikan bahwa setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau di kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapat atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Itu pengertiannya. Dari pengertiannya sendiri, kita bisa tentukan pelanggaran HAM itu berdasarkan dari bentuknya. Biasanya ada dua nih bentuknya, diskriminasi dan penyiksaan. Nah, kalau berdasarkan sifatnya, pelanggaran HAM sendiri bisa dibagi menjadi dua, yaitu pelanggaran HAM berat yang menitikberatkan kejahatan kemanusiaan, dan ada juga pelanggaran HAM ringan yang biar kata lu lakukan setiap hari itu akan menjadi fatal. Contoh misalkan lu buang sampah sembarangan, nyebrang jalan sembarangan, dan kalau buang mantan sembarangan itu termasuk pelanggaran HAM kan ya? Pikir sendiri deh, coba. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pelanggaran HAM berat sendiri bisa digolongkan ke dalam dua jenis kejahatan, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Genosida sendiri, menurut Raphael Lemkin yang menggunakan kata ini pertama kali di tahun 1944, mengarah pada pembantaian besar-besaran yang terencana dan sistematis pada satu suku bangsa atau kelompok suku bangsa dengan tujuan memusnahkan bangsa tersebut. Contoh yang terbaru nih, kasus terbaru yaitu pembantaian besar-besaran etnis Rohingya di Myanmar oleh junta militer. Bentuk genosida itu sendiri ya dengan cara dibunuh-bunuhin orang-orangnya, kemudian dibikin supaya mentalnya down, terus juga dibikin biar nggak betah di tempat tersebut dengan menyebarkan penyakit. Kemudian anak-anak yang ada dari suku itu diambil-ambilin supaya mereka lupa akan dengan suku-suku tersebut. Nah, kalau lu tahu, selain Myanmar, sebetulnya di Jakarta juga pernah terjadi hal seperti ini. Di tahun 1740, VOC membantai semua etnis Tionghoa di kawasan Batavia untuk supaya mereka tidak melakukan pemberontakan lagi pada VOC. Setelah dibantai, mayat-mayatnya dibuang ke Kali Angke. Berasa gak sih kayak gitu? Myanmar. ကျွေးရဘေးနာမွတ်စလင်ရွာတွေကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ရှင်းညတိုင်ရင်လည်းလိုက်ရှင်းပြီးမဲမြင်အကုန်ပြည့်တာကြရင်လည်းပြည့်ဆိုပြီးမှကျွန်တော်လိုက်ရှင်းတယ်ဗျငါးနေ့ရဲ့အရှိဘက်တာဝန်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့လူပေါင်း30ကိုတနေရာလည်းမြုပ်ခဲ့တယ်ဗျလူပေါင်း30ထဲမှာမွတ်စလင်အမျိုးသမီးကဘယ်နှစ်ယောက်ကလေးကဘယ်နှစ်ယောက်အမျိုးသားကဘယ်နှစ်ယောက်တက်ကြီးရွယ်ကဘယ်နှစ်ယောက်ပါတော့ ဟိုကအမျိုးသမီးရဲ့10ယောက်ကလေးက9ယောက်တက်ကြီးရွယ်နဲ့မွတ်စလင်မျိုးသား15ယောက်ပါဗျ Nah, untuk kejahatan kemanusiaan sendiri merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, kayak misalkan membunuh orang aja gitu, kemudian pemusnahan kayak dia dipaksa secara langsung menghilang dari kelompoknya, atau perbudakan. Kalau yang ini gue masih contohin karena kalian juga udah sering ya bucin. Terus pengusiran secara paksa, kemudian perampasan kemerdekaan secara fisik ya, kebebasan, kemudian penyiksaan. Buat kalian yang suka nyiksa pacarnya, kalian melanggar HAM. Terus pemerkosaan. Dan nah, ini yang terakhir yang kalian sering lakukan juga tanpa sadar sebetulnya adalah
kejahatan apartheid atau rasis. Ya nggak? Lo ngerasa nggak sih setengah rasis? Suka ngata-ngatain orang. Sebenarnya pelanggaran HAM sendiri ada faktor penyebabnya, yaitu faktor internal dan eksternal. Kalau dari faktor internal sendiri, ya tergantung dari orang-orang masing-masing sebenarnya. Pertama, yang menyebabkan jadi pelanggaran HAM itu adalah sikap egois setiap individu. Yang kedua, rendahnya kesadaran HAM. Yang ketiga, sikap tidak toleran terhadap orang lain, kayak gini. Nah, kalau faktor eksternal sendiri yaitu faktor-faktor yang dari luar manusia yang mendorong orang tersebut melakukan pelanggaran HAM. Contohnya, penyalahgunaan kekuasaan, kemudian ketidaktegasan aparat hukum, penyalahgunaan teknologi, kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Kalau di negara kita nggak ada. Di negara kita penyelenggara kekuasaannya adil. Terhadap penegak hukumnya juga selalu tegas. Terus tidak ada pernah penyimpangan teknologi penyalahgunaannya. Dan kayaknya rakyat kita selalu makmur nih. Ya nggak? Nggak sih? Kita nggak pernah kan? Nggak pernah ngerasa. Mungkin di negara lain ada, tapi di negara kita kayaknya nggak ada ya. Yang pertama, gue mau membahas pelanggaran HAM di Indonesia, yaitu kasus yang Munir. Oh ya, buat lo yang belum begitu paham tentang Munir, Munir adalah seorang aktivis kontras yang nama aslinya yaitu Munir Said Talib. Dia bekerja di kontras sebagai pembela hak asasi manusia orang-orang. Nah, Munir berencana melakukan studi di S2 di Belanda ketika tahun 2004. Dia melakukan perjalanan dengan menggunakan pesawat menuju ke Amsterdam. Nah, di dalam pesawat tersebut, Munir ternyata diracun, dan supaya tidak bisa berbicara lagi dengan banyak mengenai pembelaan terhadap hak asasi manusia. Menurut pihak forensik Belanda sendiri, ada senyawa arsenik yang terkandung di dalam tubuh Munir setelah dia diotopsi. Parah ya. Supaya nggak ngomong HAM lagi sebenarnya. Bukan disamperin tukang bakso lagi ini mah. Sudah disamperin malaikat pencabut nyawa. Serem. Itu masih. Kemudian di Oktober 2016 beliau juga meminta kepada Kejaksa Agung untuk segera menindaklanjuti kasus Munir. Tapi tiba-tiba dibilang lewat setnek dokumennya tidak ada. Jadi kemudian kita dipermainkan di ruang di polemik tidak adanya dokumen. Salim Kancil yang bernama asli Samsul ini tadinya dia cuma mau protes masalah tambang ilegal di desanya, yaitu Selo Awar-Awar di Lumajang, Jawa Timur. Nah, warga memprotes tambang pasir ini sebetulnya karena merusak ekosistem lingkungan tersebut dan merusak sawah mereka. Dari masyarakat sendiri sebenarnya udah lapor ke polisi dan menyurati Bupati Lumajang, tapi tambang pasir ini dilindungi oleh aparat desa setempat yang banyak premannya. Awalnya para preman suruhan kepala desa setempat sempat menyambangi kediaman rumah teman dari Salim Kancil, yaitu Tosan. Tosan digebukin, Tosan dihajarin, tapi nggak sempat meninggal karena ditolong sama ribuan temannya juga dan sempat dibawa ke RSUD Lumajang. Setelah dari rumahnya Tosan, para preman tersebut bergerombol menuju ke rumah Salim Kancil. Nah, Salim Kancil pada saat itu dipaksa untuk ke balai desa Selo Awar-Awar dengan cara ditarik menggunakan tali sejauh 2 km dari rumah Salim Kancil ke balai desa Selo Awar-Awar. Nggak sampai di situ, setelah sampai di balai desa Selo Awar-Awar, Salim Kancil disiksa dengan cara disetrum, kemudian dipukuli dan digergaji lehernya. Serem jir. Ini baru tahun 2015 kejadiannya, dan ini di Indonesia loh kejadiannya, bukan di luar negeri. Baru 5 tahun cuy. Serem juga ya.
Kemudian ada rombongan orang datang Iya. hendak menjemput Pak Tosan begitu. Ya langsung bukan menjemput, langsung mukul saya, mencelurit saya, mencangkul saya. Ya, orang 60 orang itu. 60 orang? Iya, kesemuanya. Ya, dicangkul sampai cangkulnya pun sekarang ada di PN, ya. Kayunya sampai putus, ada juga di rumah. Iya, Pak Tosan pajang di rumah? iya, sampai sekarang. Itu. Jadi Bapak sedang ada di rumah, di depan rumah, rombongan orang 60 orang datang Iya. dan langsung menganiaya Pak Tosan di Iya. situ. Sudah tidak bisa apa-apa, tidak bisa lari, tidak bisa kemana-mana. Ya, setelah dek sana kecapean, menganiaya saya sempat lari. Oke, teman-teman, sekian dulu pembahasan mengenai kasus-kasus pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. Kenapa gue cuman kasih kasus-kasus pelanggaran HAM itu cuma 2 aja? Karena biar lu sadar sendiri dan mencari sendiri kasus-kasus yang terjadi di Indonesia mengenai pelanggaran HAM. Gue gak mau membahas terlalu dalam hal tersebut karena memang masih ada kamisan, masih ada yang lain-lain mengenai pelanggaran HAM. Kalau ada kata-kata gue yang salah, silakan perbaiki di kolom komentar, atau kalian mau diskusi silakan bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Listen to me, cleave your way.